Melanjutkan episode sebelumnya, Hyunwoo merasa gelisah atas pesan yang dikirim Mission kepada Hein mengenai rencana perceraiannya. Hein memberitahu Hyunwoo bahwa ponsel miliknya tertinggal di mobil. Hyunwoo segera menghubungi supir Hein, sebab ini adalah kesempatannya untuk menghapus pesan yang dikirim Mission sebelum Hein membacanya. Namun ternyata, ponselnya ada pada Hein. Hyunwoo panik saat Hein mengaktifkan ponselnya. Dia segera berlari menghampiri Hein dan berusaha mengalihkan perhatiannya agar tidak membaca pesan dari kakaknya. Hein terus menatap Hyunwoo. Dia kembali terpikat setelah sekian lama tak bersama. Bahkan, Hein merasa berdebar dan sudah tak bisa menahan dirinya lagi. Dia mencium Hyunwoo dan ingin memulai semuanya dari awal. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe channel ini. Hyunwoo masih merasa cemas, karena dia belum berhasil menghapus pesan dari kakaknya. Kemudian, Hyunwoo mengendap-endap masuk ke kamar Hein. Dia berusaha mengaktifkan ponsel milik Hein. Sayangnya, ponsel tersebut menggunakan kata sandi. Hyunwoo beberapa kali mencoba menggunakan angka dari tanggal lahir mereka, dan tanggal pernikahan mereka, namun semuanya salah. Hyunwoo mencoba kembali menggunakan angka 1031. Dan ternyata, Hyunwoo berhasil masuk dan segera menghapus pesan yang dikirim oleh Mission. Tiba-tiba, Hein muncul. Hyunwoo berpura-pura sedang menunggu Hein, karena dia tak bisa tidur. Hein mengatakan Hyunwoo tak bisa tidur, karena memikirkan kejadian mereka berciuman. Mendengar hal itu, Hyunwoo menyangkalnya. Hyunwoo menjadi semakin salah tingkah dan meminta Hein untuk segera beristirahat. Melihat tingkah lucu Hyunwoo, Hein merasa Hyunwoo benar-benar mencintainya. Sesampainya di kamar, Hyunwoo termenung. Dia tak menyangka Hein mengingat tanggal kelahiran calon bayi mereka. Rupanya, Hein pernah mengandung selama 4 minggu. Bayi mereka diprediksi akan lahir di tanggal 31 Oktober. Mereka sangat senang, dan menyiapkan segala perlengkapan untuk menyambut buah hati mereka. Namun sepertinya, Hein mengalami keguguran. Sementara itu, Mission memberitahu orang tuanya bahwa Hyunwoo dan Hein tidak bercerai. Hyunwoo telah membatalkan rencana perceraiannya, dan saat ini hubungan mereka baik-baik saja. Mendengar hal itu, ibunda Hyunwoo tetap merasa sedih, sebab dia khawatir Hyunwoo tidak bahagia. Keesokan harinya, Hein akan bertemu dengan pemilik hair Cina yaitu Mr. Herman. Dia meminta Hyunwoo untuk menilai penampilannya. Hyunwoo memuji Hein bahwa penampilannya sangat bagus. Tak diduga, Hein juga memuji pakaian Hyunwoo sangat cocok dan membuatnya terlihat tampan. Mendengar hal itu, Hyunwoo merasa senang. Sebab, ini adalah pertama kalinya Hein kembali memuji dirinya. Younggi merasa curiga, sepertinya perasaan Hyunwoo kepada Hein mulai berubah. Sebab, Hyunwoo merasa senang saat dipuji oleh Hein. Dia juga sangat khawatir Hein terluka, hingga membelikan hadiah sepatu untuk Hein. Selain itu, Hyunwoo juga merasa cemburu ketika Hein bersama Eun-sung. Bahkan, dia mengingat makanan kesukaan Hein, walaupun sedang tidak bersamanya. Younggi meyakini Hyunwoo kembali jatuh cinta kepada Hein. Namun, Hyunwoo menyangkalnya, dia beralasan melakukan semua hal itu hanya untuk mendapatkan warisan. Sesampainya di rumah, Hyunwoo memberikan kue kacang kesukaan Hein. Tiba-tiba, Hein memberi Hyunwoo sebuah amplop. Hyunwoo mengira amplop tersebut berisi surat wasiat yang sudah dibuat Hein untuknya. Namun setelah dibaca, rupanya amplop tersebut berisi makalah penelitian dari rumah sakit kanker terbaik di Eropa. Mereka memiliki peluang yang besar untuk menyembuhkan Hein dari penyakitnya melalui terapi sel CAR-T. Mengetahui hal itu, Hyunwoo sangat terkejut.
Hyunwoo kembali berniat menceraikan Hein, seperti rencananya di awal. Namun, dia khawatir Hein akan melakukan hal yang kejam jika dia menceraikannya. Keesokan harinya, Grace Ko memberitahu Sonhwa mengenai kesuksesan Eun-sung di bidang bisnisnya. Grace Ko menyarankan agar Suchol bekerja sama dengan Eun-sung seperti yang dilakukan Hein. Rupanya, Eun-sung telah bekerja sama dengan Grace Ko untuk membuat seluruh keluarga Hein percaya padanya. Dia berencana ingin mengambil alih perusahaan Queen's Group dari keluarga Hong Mande. Sementara itu, Bomja mempertemukan Hong Mande dengan Bomsuk. Di sana, Bomsuk meminta maaf kepada ayahnya atas masalah yang terjadi 20 tahun lalu. Bomsuk menyesali perbuatannya karena berencana mengambil alih perusahaan Queen's Group dari ayahnya. Bomja berusaha membujuk ayahnya agar mereka berdamai. Namun, Hong Mande tetap kecewa, karena Bomsuk telah mengkhianatinya. Kemudian, Hong Mande menceritakan kejadian hari ini kepada Mo Seul-hee. Dia merasa berdiri sendirian dalam mengurus perusahaan. Hong Mande sangat berterima kasih kepada Mo Seul-hee, karena dialah yang selalu menemaninya dan tak pernah mengecewakannya. Di sisi lain, Desa Yongduri akan melakukan pemilihan kepala desa dalam waktu dekat. Baek Duguan merasa kesal, melihat pihak lawannya mengadakan kampanye makan gratis. Mison menghubungi Hein untuk membantu ayahnya dalam pemilihan kepala desa. Tak diduga, Hein datang tepat pada waktunya. Dia membawa beberapa food truck untuk mentraktir seluruh warga desa. Mison dan Hyuntae tak menyangka Hein akan datang, dan membuat warga desa mendukung ayahnya. Ibunya memberitahu Hyunwoo bahwa Hein berada di rumahnya. Mendengar hal itu, Hyunwoo terkejut dan segera menyusulnya. Namun, Hein kembali mengalami hilang ingatan secara mendadak. Dia menangis ketakutan, karena tak tahu berada di mana. Sementara itu, Hyunwoo telah sampai di desa Yongduri. Namun, tak ada yang tahu di mana keberadaan Hein. Hyunwoo sangat khawatir, dan terus mencari Hein hingga larut malam. Untungnya, Hyunwoo berhasil menemukan Hein. Hyunwoo sangat marah, karena Hein pergi tanpa kabar. Hein memberitahu Hyunwoo bahwa ingatannya tiba-tiba menghilang. Dia sangat takut, karena berada di tempat yang tidak dia ketahui. Mendengar hal itu, Hyunwoo merasa sedih, dan segera memeluk Hein.